Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Ingin memaparkan tema penggunaan teknik mediasi dalam memecahkan permasalahan keluarga. Jadi kali ini akan membahas mediasi, yaitu salah satu cara atau salah satu alternatif untuk untuk memecahkan yang untuk sebagai salah satu mediasi adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Jadi mediasi adalah sebagai salah satu alternatif atau jalan penyelesaian masalah yang ada di luar pengadilan. Mediasi ini atau alternatif ini sudah banyak dipakai dalam seluruh kasus-kasus lah, enggak kok cuma keluarga tok. Ada juga di dalam bisnis, di dalam perburuhan, di dalam sengketa tanah, di dalam sengketa lahan, apapun itu. Nah, mediasi tersebut adalah mediasi yang penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan secara cepat, efektif dan efisien jikalau seluruh komponen yang ikut berusaha pada berkomitmen lah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian cara mediasi bekerja adalah yaitu ketika kita berada di luar pengadilan, kemudian melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Maksudnya bersifat netral itu tidak memihak posisi A dan B, kita di tengah-tengah. Jadi nggak memihak, oh ini harus kayak gini, nanti sana yang disalahkan gitu. Itu nggak sesuai dengan prosedurnya. Harus bersikap netral dan tidak berpihak serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yaitu berarti A dan B itu setuju kalau pakai yang pihak ketiganya itu orang ini. Nah, itu harus setuju semua. Enggak kok yang milih A, yang B nggak tahu terus pakai itu nggak sesuai. Kemudian pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya, mereka, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan atas masalah-masalah mereka. Kita hanya membantu masalah mereka, menengahi masalah mereka, tidak berwenang untuk memutus apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian secara rincinya mediasi secara bahasa adalah mediator, yaitu berarti penengah atau pihak ketiga. Ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga tersebut sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya yang menengahi masalah-masalah kliennya atau pesengketanya. Berada di tengah juga bermakna harus bersikap netral dan tidak memihak dan menyelesaikan masalah. Intinya mediasi itu netral dan tidak bisa memutuskan keputusan yang harus diambil. Kemudian, nah ini
ia harus menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa dan harus bisa menimbulkan rasa kepercayaan dari pihak bersengketa tersebut. Jikalau semisal A dan B, jikalau si mediator itu lebih condong ke salah satunya, maka salah satunya akan tidak terima sama sekali apapun keputusan yang akan diambil oleh mediator tersebut. Apapun keputusan, apapun nasihat-nasihat yang akan dilontarkan oleh mediator tersebut. Jadi sebisa mungkin si mediator harus menimbulkan rasa kepercayaan kepada dua penyengketa tersebut. Terus kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Cuma di Kamus Besar itu sebagai penasehat. Nah, ini unsur-unsur pentingnya. Satu, yaitu mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak yang bersengketa. Yang kedua, sengketa yang terjadi antara dua belah pihak. Yang kedua, yang terlibat dalam persengketaan sengketa adalah orang yang di luar persengketaan tersebut. Yang bisa menengahi adalah orang yang di luar masalah persengketaan tersebut. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam pihak yang terlibat dalam proses persengketaan tersebut, yang mana sebagai penasihat tadi disebutkan, itu tidak bisa memiliki kewenangan, tidak bisa memutuskan apapun untuk menyelesaikan masalah tersebut, hanya bisa memberikan arahan-arahan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian jenis mediasi itu ada dua, mediasi dalam sistem peradilan dan mediasi di luar pengadilan. Yang mediasi dalam sistem peradilan yaitu bahwa mediasi dalam sistem peradilan dilaksanakan dalam bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai. Berarti di sistem peradilan tersebut, ketika si mediator telah berhasil memutuskan apa yang pihak yang bersengketa itu setuju dengan hasil persengketaan, maksudnya sudah selesai dalam memecahkan masalah persengketaan, nah itu akan secara otomatis akan keluar akte damai tersebut. Itu sesuai dengan pasal 130 HIR. Yang kedua itu mediasi di luar pengadilan. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, mediasi yang berlangsung di luar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan hukum adat yang melekat dan mendarah daging pada kebanyakan masyarakat Indonesia. Khususnya apabila terjadi sengketa di antara warga. Misalnya, seorang kepala adat atau kepala kerabat bertindak sebagai penengah dalam memecahkan tersebut. Nah, kalau proses di luar pengadilan tersebut itu nggak ada orang yang harus, itu semua orang yang berada di luar pihak penyengketa itu bisa menjadi penengahnya. Semisal tadi ada kerabat yang telah disetujui oleh pihak A dan B, ada juga apa yang lebih tua di desa tersebut, apa yang lebih masuk ke dalam tahap proses mediasi. Proses mediasi dibagi dalam 3 tahap, yaitu pertama tahap pra-mediasi,
tahap pelaksanaan mediasi, tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa. Pertama, tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting karena akan menentukan bagaimana berjalannya proses mediasi tersebut. Pada proses ini ada beberapa langkah juga, yaitu pertama, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak. Yang ketiga, memberikan informasi awal mediasi dari penyengketa. Yang keempat, fokus pada masa depan yang mana ingin berdamai. Yang kelima, mengordinasikan para pihak pertikai atau pihak yang bersengketa. Yang keenam, menentukan tujuan pertemuan atau tujuan mediasi. Yang ketujuh, kesepakatan waktu dan tempat untuk menjalankan mediasi tersebut. Dan yang seterusnya atau yang terakhir, menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan mewujudkan tujuan tersebut guna bisa lancar membicarakan apa yang menjadi persengketaan dan apa yang menjadi tujuan dari persengketaan tersebut. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan mediasi, yaitu di mana pihak-pihak yang bertikai atau yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain dengan penasihat atau pihak ketiga. Dalam tahap ini ada beberapa langkah juga yang penting, antara lain sambutan pada mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak. Yang ketiga, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan. Yang keempat, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati. Yang kelima, menciptakan opsi-opsi atau cabang-cabang pemecahan masalah. Yang seterusnya yaitu mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutupan mediasi. Ini tahap-tahap yang paling penting, tahap-tahap pelaksanaan mediasi. Jika tahap-tahap ini selesai atau tahap-tahap ini berhasil, maka akan mewujudkan hal yang diinginkan, yaitu tujuan pemecahan masalah sengketa. Kalau hal-hal yang di atas tadi disebutkan, itu hal yang di atas sebelum ini disebutkan, itu dilaksanakan secara baik oleh mediator maupun pihak yang bersengketa. Yang terakhir, itu tahap akhir implementasi hasil mediasi. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil kesepakatan yang mereka telah tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Berakhirnya, mediasi ini akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut. 1. Masing-masing pihak memiliki kebiasaan
saat untuk menarik diri dari proses mediasi. Jadi ketika yang kedua, jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak mendatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Yang ketiga, terkadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu. Jadi ada beberapa poin yang terjadi setelah mediasi selesai, entah itu berhasil ataupun tidak. Itu nanti ada poin-poinnya sendiri. Kemudian tujuan dan manfaat mediasi. Pastinya tujuan mediasi yaitu enggak lain dan enggak bukan adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada para penyengketa, mau dari pihak A maupun B. Pastinya ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan ingin hidup damai atas hidupnya, nggak mau kan terus-terusan bermasalah setiap hari dan akan larut terus dalam permasalahan tersebut. Jadinya para pihak sengketa tersebut memanggillah pihak mediator untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Kemudian manfaatnya yaitu masalah mereka lebih jelas. Mana sih masalah yang kita masalahkan ini, kok bisa sampai seperti ini kita bermarah-marahan gitu. Nah, manfaatnya permasalahan kita lebih gamblang, mana yang harus dipecahkan, mana yang harus dipecahkan secara perinci, dan ada penengah di antara kita. Enggak kalau langsung kita menyalahkan satu sama lain lah. Dia adanya penengah ini, maka kita akan tahu ini salahnya kita, ini salahnya dia ini. Jadi kita bisa lebih membuka pemikiran kita tentang permasalahan-permasalahan yang lain. Enggak kok cuma tertuju pada semut di depan sendiri gak nampak, tapi gajah di seberang lautan itu salah. Gajah di depan sendiri gak nampak, gajah di depan sendiri gak nampak, akan tapi semut di seberang lautan itu nampak jelas. Jadi itulah manfaat dan tujuan. Jadi itulah manfaat dari mediasi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf. Kalau ada kesalahan ya silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.